Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang diketahui bernama Aris yang sedang sibuk bermain game online di depan komputer. Kemudian datang seorang pria yang diketahui adalah adiknya dan ia menyuruh kakaknya itu untuk melamar kerja. Namun Aris tidak mau mendengarkan perkataan adiknya. Adiknya pun menyuruhnya pergi dari rumah karena ia dianggap parasit di keluarganya, ya beban. Dan akhirnya ia pun beranjak pergi dari rumah. Ketika sudah di luar, ia hanya berjalan menyusuri kota karena tidak tahu tujuan akan kemana. Akhirnya ia saling bertukar pesan dengan teman-temannya, sedangkan di sisi lain temannya yang bernama Karube dipecat dari tempat kerjanya. Dan juga teman satunya lagi yang bernama Chota mengalami nasib yang sama, yaitu dipecat dari tempat kerjanya juga. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk bertemu di stasiun karena ingin melepaskan penat. Ketika mereka bertiga sudah bertemu, mereka berbincang. Tetapi di sela itu Karube mengucapkan pada Aris bahwa ia jangan bergaul dengan mereka lagi dan menyuruh Aris menjalani hidup yang normal karena pada dasarnya Aris ini dari keluarga yang berada. Setelah mendengar perkataan itu, Aris malah melamun dan memandangi setiap orang yang lalu lalang di depannya. Karube yang melihat itu pun berniat menghibur Aris dengan menggendongnya di pundaknya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke tengah kerumunan orang yang sedang lalu lalang, sedangkan Chota hanya mengabadikannya dengan handphonenya. Namun mereka lupa mereka ini sedang di tengah jalan dan mobil di sana sudah berlalu lalang dan muncul polisi untuk menertibkan jalanan dan langsung mengejar ketiganya. Mereka pun lari dan bersembunyi di sebuah toilet, namun ketika di dalam sana tiba-tiba lampu mati. Akhirnya Aris pun mengeceknya keluar, tapi anehnya di luar orang-orang tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka pun menyusuri setiap kota sampai malam hari, tetapi hasilnya nihil karena tidak menemukan seseorang kecuali mereka bertiga. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah cahaya dari gedung dan di sana tertera bahwa permainan akan segera dimulai. Mereka pun kebingungan dan diberi petunjuk yang mengarahkan mereka berada di sebuah gedung. Di sana ada sebuah HP yang berjajar. Mereka pun mengambilnya dan tertera pada layar HP bahwa mereka adalah peserta yang akan mengikuti game. Lalu datang seorang perempuan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa kembali dan harus menyelesaikan permainannya hingga akhir. Dan kalau tidak, mereka akan mati. Tak lama setelahnya datang lagi seorang gadis SMA. Pada layar HP muncul bahwa permainan akan segera dimulai. Permainannya menunjukkan bahwa hidup atau mati. Kesulitannya menunjukkan 3 keriting sebuah kartu. Dan adapun aturannya adalah mereka harus membuka pintu yang benar dengan waktu yang sudah ditetapkan dan harus keluar gedung dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Ketika pertama kalinya mereka memasuki ruangannya, Chota asik merekam video di ruangan tersebut. Sedangkan yang lain kebingungan karena ada 2 pintu, yang satunya bertuliskan hidup dan satunya mati. Mereka harus memilih sebelum waktu mereka habis, dan ketika waktu sudah hampir habis, asap mulai muncul dari bawah lantai. Mereka pun panik karena tidak tahu harus pilih yang mana karena bisa saja hanya ada jebakan. Dan akhirnya gadis SMA itu memutuskan membuka pintu yang bertuliskan hidup, tetapi dia malah mati. Di dalam sana mereka yang melihat itu pun langsung masuk ke dalam pintu yang bertuliskan mati sebelum ruangan itu terbakar. Setelah mereka selamat, di ruangan selanjutnya mereka kebingungan lagi karena disuguhkan dengan pintu yang sama. Tapi mereka takut untuk membukanya karena sudah ada korban. Dan akhirnya Karube membuka pintu yang bertuliskan hidup dan ternyata tebakannya itu benar. Mereka pun selamat lagi.
Di ruangan selanjutnya, waktu yang diberi semakin cepat. Mereka juga kebingungan hingga akhirnya Aris mempunyai sebuah ide dan langsung mengetahui tebakan dalam ruangan ini. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati banyak pintu. Tetapi ketika pintu terakhir, Chota terbakar kakinya karena terlambat masuk dan permainan pun selesai. Setelahnya mereka diberi pisah selama 3 hari oleh penyelenggara permainan tersebut. Perempuan itu memberitahu jika pisah mereka habis, mereka akan mati, dan agar tetap hidup mereka harus melanjutkan permainannya hingga selesai. Siang pun tiba, mereka tetap tidak menemukan orang maupun benda elektronik yang dapat digunakan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk makan dengan bahan yang ada di meja makan. Di sini Aris menanyai tentang apa yang dilakukannya sebelum orang-orang menghilang, dan perempuan ini bernama Shibuki. Ia mengatakan bahwa ia mengalaminya ketika ia sedang bekerja. Dan ketika malam tiba, Karobe mengajak Aris untuk bermain permainan sambil melatih kekuatan mereka. Tetapi tanpa adanya Chota karena ia masih cedera kakinya akibat luka bakar. Akhirnya Aris menyetujuinya dan pergi ke tempat yang akan diadakan permainan berikutnya. Di sana terlihat sudah ada banyak orang yang berkumpul, ya sekitar 13 orang. Kemudian layar HP mereka menyala dan menunjukkan misi permainan, yaitu kejar-kejaran. Jadi mereka harus lari dari orang yang mengejarnya dan harus menemukan ruangan zona aman agar mereka selamat. Ketika Aris dan Karobe sedang mencari ruangan, mereka menemukan satu orang yang mati. Dan ketika mengintip, muncul pengejarnya yang mengenakan topeng dan juga membawa senjata, yaitu pistol. Mereka pun dikejar namun berhasil melarikan diri. Banyak sekali peserta yang tertangkap oleh pengejar dan berakhir mati. Aris pun berteriak kepada peserta lainnya tentang keberadaan si pengejar, dan ada yang meresponnya, yaitu gadis yang berambut pendek. Aris melakukan hal tersebut agar semua orang bisa bebas dari kejaran pengejar tersebut. Ketika ia akan menuruni tangga, kebetulan berpapasan dengan peserta yang terlihat kuat, dan mereka akan berencana untuk mengalahkan pengejar tersebut dengan mengajak Karobe. Sedangkan Aris disuruh untuk menemukan pintu zona aman. Mereka pun setelahnya saling menyetujuinya dan berpencar. Rencananya salah satu temannya akan mengalahkan si pengejar dengan memancingnya ke tempat Karobe berada. Dan yang satunya lagi, ketika sesampainya di sana, ia memanggil nama orang kuat tersebut agar segera menyerang. Namun nyatanya ia dibiarkan menjadi umpan hingga akhirnya dia ditembak dan mati. Karobe yang melihat itu pun langsung menyerang si pengejar, sedangkan yang satunya lagi menyemprotkan sebuah gas. Perkelahian antara mereka bertiga pun sangat sengit, dan akhirnya penyerang itu pun dapat mereka habisi. Tak lama setelahnya, Aris menemukan pintu zona aman bersamaan dengan seorang pria berambut putih. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke sana, tetapi ketika sudah berada di dalam, ada pengejar di belakangnya yang langsung menembakkan peluru. Tapi untungnya mereka berhasil menghindar. Aris pun masuk ke dalam pintu yang ada di ruangan itu, sedangkan pria berambut putih itu melarikan diri keluar. Di dalam ruangan tempat Aris kini ada 2 tombol yang akan memberhentikan permainan ini, tetapi ia butuh 1 orang lagi untuk bisa menghentikannya. Dan gawatnya, waktu sudah hampir habis dan juga pintu yang ia kunci terbuka oleh si pengejar. Ia pun berteriak agar siapapun datang ke tempatnya, dan terjadilah perlawanan antara Aris dan pengejar. Lalu dari arah jendela datang perempuan berambut pendek yang langsung menolong Aris. Setelahnya mereka pun menekan tombol berhenti tepat pada waktunya secara bersamaan, dan mereka pun selamat. Sedangkan di sisi lain, Karobe menghampiri orang yang sudah tewas yang memancing pengejar tadi. Dan ia mendapati sebuah walkie-talkie yang ada suara di seberang sana menyebutkan sebuah jawaban dan menyuruhnya untuk kembali ke pantai.
Karobe yang mendengarnya pun bingung dan juga penasaran sebenarnya ada apa ini.